pada kos tangan ini juga saya disampaikan memiliki bahan yang mampu menahan air. Kos tangan ini katanya nyaman digunakan pada suhu hingga minus 10 derajat Celcius. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Zulkarnain Jumain. Halo kawan, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah peralatan pribadi kategori wajib pendakian. Apa itu? Yaitu kos tangan outdoor. Kos tangan merupakan peralatan outdoor yang wajib kalian bawa pada saat pendakian di gunung-gunung tertentu yang ada di Indonesia. Mengapa kalian harus bawa kos tangan? Karena kos tangan salah satu peralatan yang wajib mendukung aktivitas trekking ataupun summit attack dini hari atau malam hari, ataupun juga sebagai alat yang digunakan untuk menghangatkan tubuh kalian, khususnya bagian tangan saat tidur ataupun bersantai di dalam tenda. Di sini saya akan mereview kos tangan outdoor brand Head Outlast, atau brand ini merupakan brand dari luar, bukan brand Indonesia. Kos tangan ini saya diberikan oleh teman saya untuk direview versi Indonesia. Kos tangan ini katanya nyaman digunakan pada suhu hingga minus 10 derajat Celcius. Dan kos tangan ini juga mereka gunakan pada saat penggunaan ski di salju. Sehingga kos tangan ini disampaikan juga memiliki fitur waterproof, serta pastinya sangat nyaman digunakan pada saat pendakian di gunung. Nah, langsung saja ayo kita mereview kos tangan ini. Jadi pada kos tangan ini saya akan mereview pertama dari yaitu berat kos tangan ini, kedua fitur yang dimiliki, ketiga bahan atau material yang digunakan pada kos tangan ini. Nah, langsung saja kita akan mereview beratnya. Nah, di sini teman saya memiliki sebuah timbangan. Pastinya jika mengukur berat harus kita ketahui dulu ukuran apa yang ada pada kos tangan ini. Jadi teman-teman sini bisa lihat ukurannya yaitu size M. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi kos tangan ini berukuran M, beratnya yaitu 194 gram. Jadi kos tangan ini beratnya 143 gram, size M, dan berukuran 143 gram. Nah, selanjutnya kita akan review fitur apa saja yang dimiliki pada kos tangan ini. Yang pertama, kita akan review bagian atasnya. Nah, kos tangan ini memiliki dua adjuster di bagian atas. Adjuster pertama terbuat dari bahan karet seperti ini dan dapat ditarik seperti ini untuk mengencangkan bagian atas. Selain itu memiliki juga adjuster di bagian pergelangan tangan dengan kombinasi buckle dan webbing ditarik seperti ini. Selanjutnya kos tangan ini juga memiliki saku, kedua saku, baik di kiri dan ke kanan. Sakunya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Sakunya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya saku ini biasanya difungsikan untuk menyimpan peralatan atau bahan atau apapun semacamnya yang sifatnya emergensi, misalnya seperti obat-obatan, korek api, water blanket, atau sekedar perban atau P3K yang sifatnya mini atau kecil. Ingat ya, saku pada kos tangan ini yaitu disimpan untuk bahan yang sifatnya emergensi.
Pada kos tangan ini juga saya disampaikan memiliki bahan yang mampu menahan air, waterproof ataupun splash proof. Tapi di video kali ini saya tidak akan mereviewnya. Nanti saya akan review terpisah menguji ketahanan hingga 30 menit di dalam air. Nantikan konten saya selanjutnya untuk mereview kos tangan ini. Selanjutnya pada telapak tangan terdapat sebuah bahan yang menyerupai karet yang terbuat dari polivinil yang cukup elastis dan cukup kuat. Jadi teman-teman bisa lihat polivinil berada pada telapak tangan Anda, di jari, di ujung jari, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan hingga jari kelingking. Ini seperti ini kawan. Jadi ini bahan polivinil ya. Begitu juga di kedua sisi kos tangan sebelahnya. Bahan polivinil ini berfungsi yaitu untuk mencegah slip ketika menggenggam. Misalnya kalian menggenggam trekking pole atau kamera ataupun semacamnya. Jadi polivinil ini mencegah untuk anti slip ya. Nah, selain itu kos tangan ini juga memiliki fitur yaitu penyambung seperti ini, menyambung seperti ini. Gunanya untuk tidak memisahkan satu kos tangan satu dengan kos tangan yang lainnya. Nah, tadi kita sudah review fitur apa saja yang dimiliki kos tangan ini. Selanjutnya kita akan mereview bahan dari kos tangan ini. Apakah fitur dan bahan kos tangan ini sinkron? Yuk kita lihat sama-sama. Pertama, saya disampaikan teman saya, kos tangan ini memiliki 6 lapisan dan terbuat dari beberapa bahan material seperti nilon, polivinil yang tadi saya sampaikan pada telapak tangannya, polister, serta yang tidak tercantum pada label ini yaitu material gauze down di antara kos tangan ini. Nah, jadi saya akan mereview bahan shell atau bagian luar kos tangan ini terbuat dari 100% nylon. Teman-teman bisa lihat, beginilah bahan dari nylon. Jadi bagian luar bagian sini, serta bagian sini dan bagian telapak tangan ini terbuat dari nylon. Selanjutnya untuk palm patch atau biasa disebut tambalan itu yang saya sebutkan tadi, yang berada di telapak tangan. Yang ini teman-teman bisa lihat di jari, itu terbuat dari 100% polivinil. Selanjutnya lapisan atau lining ini terbuat dari polister, sama ya, polister. Jadi polister itu juga terabat pada kantong, terbuat dari kombinasi dengan jaring, mesh, polister dan mesh. Jadi bagian lining atau lapisan terbuat dari polister. Interlining atau bagian di tengah ini terbuat dari polister. Itu bisa kita lihat dari sini. Nah, kalau seperti lapisannya sudah lapisan keempat, selanjutnya lapisan kelima yaitu memiliki lapisan gauze down atau sejenis kulit angsa tapi sintesis.
teman-teman tidak bisa lihat, saya juga tidak bisa lihat karena memang dalam ini kalau saya ginikan ini kelihatan seperti ada busanya atau bulu angsa atau ghost down sintesis. Selanjutnya lapisan terakhir yaitu pada bagian dalam. Kos tangan ini terbuat dari terbuat dari polar yang sangat lembut. Jika digunakan, kos tangan itu seperti ini. Saya coba gunakan ya. Teman-teman masukkan sebelah kanan, tarik seperti ini. Selanjutnya tarik seperti ini, masukkan sebelah kiri. Setelah itu teman-teman cukup tarik seperti ini untuk mengancangkan. Selanjutnya tarik juga di sebelah sini. Nah, beginilah kondisi ketika kos tangan ini digunakan. Jadi saya sampaikan kembali, kos tangan ini mampu bertahan atau mampu nyaman digunakan hingga suhu 10 derajat Celcius dan waterproof. Nah, di sini saya juga sudah merasakan sangat hangat ya, karena terdiri dari 6 lapisan. Yang tadi saya sebutkan, bagian luar terbuat dari nilon, palm parts terbuat dari polivinil, bagian luar terbuat dari polister, bagian interlining atau lapisan tengah terbuat dari polister, serta ada lapisan seperti bulu atau ghost down sintesis dalam atau bagian dalam dari kos tangan ini, serta bagian dalam kos tangan ini, lapisan bagian dalam terbuat dari polar yang sangat lembut. Nah kawan, tadi kita sudah review mulai dari berat kos tangan, fitur, material, namun ada satu fitur yang saya belum review, yaitu fitur waterproof dan splashproof pada kos tangan ini. Nanti saya akan review pada konten selanjutnya. Ikuti terus ya konten saya. Ditunggu ya kawan. Saya kira hanya itu yang dapat saya review dari kos tangan Head Outlast ini. Semoga pada video ini memberikan informasi dan sebagai referensi dalam memilih kos tangan outdoor untuk aktivitas pendakian di gunung. Jika video ini bermanfaat dan memberikan informasi, dukung dengan cara like dan komentar tentang produk ini. Serta saya mengajak teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, supaya saya dapat membuat konten-konten yang sifatnya informatif. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Sekian, saya Zulkarnain Jumain, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.